Saya gabung dengan beberapa pendoa. Sukacita terus. Berdoa semangat terus. Setelah pulang mobil saya lewat tenang. Bu, kayak jalan kaki. Tenang apa Bu? Lalu saudara saya bagi sedikit. Dan dia, oh puji Tuhan Ibu. Memang sunya ada apa-apa. Betul firman Tuhan. Kalau orang cari Tuhan, datang tuh doi padahal semua pulang. Tapi sukacita. Banyak orang, banyak doi, Bapak Veto terus. Muka berat terus. Hari ini sukacita yang Tuhan berikan tidak sama yang diberikan oleh dunia ini. Amin. Tanyakan kepada banyak orang kaya yang saudara lihat ada di penjara karena narkoba, kaya mar stres. Itu membuktikan uang bukan jaminan. Tapi iman, firman adalah jaminan. Kalau saya dan saudara tidak tanam pemikiran ini, kita akan ditipu oleh iblis hari-hari ini. Karena dia punya jalan sendiri. Ini firman, saudara, kita dapatkan ketika kita doa 3 hari di sini. Bilang kiri kanan, ada datang? Doh, rupa kurang ini Ya, enggak datang saudara. Ya, Tuhan berkata jangan mengabdi kepada 2 tuan. Saya atau mamon, ya kan? Firman Tuhan hari keberapa itu Pak Neles ya? Ya saudara, kalau saudara menganggap bosmu adalah mamon, engkau akan menjadi hamba dan engkau akan disetir oleh bos. Tapi kita bukan hamba mamon, kita hamba Tuhan. Yang menyetir hidup kita Tuhan. Masalahnya mamon, uang bisa inflasi, bisa deflasi. Dia naik kon dia turun. Dia tak angkat kon dia tak banting. Kalau engkau bos boleh tak angkat dan tak banting, apalagi engkau yang mengikuti bos itu. Haleluya. Amin. Iya kan uang bisa inflasi, bisa deflasi, bisa evaluasi. Iya. Dan engkau menghamba. Sekarang apa prioritas hidupmu? Kerja cari apa? Doi itu. Bilang kiri kanan jangan pura-pura kok. Padahal Alkitab bilang, prioritaskan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Banyak orang berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Malaikat bilang, Leo. Dengan segenap hatiku, Leo. Kenapa? Karena sesungguhnya yang kita kejar. Uang. Ibu, pertanyaan saya, kalau begitu kita tidak boleh kerja. Tetapi engkau kerja untuk apa? Ada destiny Tuhan, engkau kerja untuk menjadi berkat. Engkau kerja untuk apa saudara? Untuk di mana keluargamu bisa diberkati. Tapi itu bukan karena uang. Itu bukan karena uang. Tanam dengan baik saudara. Hari-hari ini gereja sedang membicarakan maaf. Kekristenan tanpa salib. Itu bohong. Jangan pernah percaya jika ada orang yang memberitakan tentang Yesus tanpa salib, tanpa memotong semua yang daging dalam hidup kita, itu kebohongan. Jika ada pemberitaan firman yang hanya menekankan berkat dan kekayaan tanpa salib, itu dosa. Jemaat dibawa untuk mengejar Tuhan karena apa? Kekayaan, bukan karena apa? Mencintai Kristus. Hari ini saya berdoa. Izinkan Tuhan mengatakan apa adanya. Kenapa? Karena kita akan dibawa Tuhan. Alkitab berkata kepelataran dalam. Deep call unto deep. Dan ketika kemuliaan Tuhan datang. Ini sama dengan di tepi sungai Kebar. Tadi dikatakan, yuk kita lihat. Yeskiel pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-23. 24. Kita enggak baca dari ayat 1, sudah minggu lalu ya. Nanti baca di rumah. Kalau aku berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu. Seperti suara yang maha kuasa. Seperti kelibutan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti sayapnya dibiarkan terkulai. Ayat 25. Pendeta Jami
James boleh tolong saya? Maka sambil bersiap, kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Kemudian ayat 26. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit. Yang di atas yang menyerupai tahta itu adalah kelihatan seperti rupa. Kemudian ayat 26. Ayat 26. Sudah tadi. Sekali lagi, di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatan. Ayat 28. Ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Mari balik ke 24. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Ketika kemuliaan Tuhan kembali ke bait suci, suara Tuhan semakin kuat berlipat kali ganda. Alkitab berkata, suara Tuhan seperti air bah atau air terjun. Suara Tuhan menderu. Suara Tuhan seperti suara yang maha kuasa. Suara Tuhan seperti keributan laskar yang besar. Suara Tuhan bukan lemah. Firman kalau datang penuh kekuatan. Firman kalau datang penuh kuasa. Firman kalau datang bisa mengubah hidupmu dan hidupku. Itulah suara Tuhan. Saudara, hari ini saya mau katakan dalam hidup saya dan saudara, kita hidup dari firman. Kita hidup dari firman. Aku mendengar suara yang dari tahta. Kalau kemuliaan Tuhan datang, maka ada sound from heaven. Sound from the throne of heaven. Ada suara Tuhan, ada pesan Tuhan, ada saudara arahan Tuhan, ada petunjuk Tuhan. Saya berdoa, hari-hari ini hiduplah dari suara Tuhan. Suara Tuhan akan kembali dengan kuat atas gerejanya, dengan kekuatan yang maha kuasa, dengan kekuatan yang maha dahsyat. Bahkan suara Tuhan itu sanggup menerobos tempat-tempat yang tidak bisa ditembus, termasuk relung-relung hati manusia di bagian yang paling dalam. Hari ini saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, sampaikan isi hatimu. Tuhan berkata seperti ini, aku akan berbicara lebih kuat dan kamu akan hidup dari suaraku. Saudara, ada suara-suara di dunia ini. Suara di dunia ini adalah suara yang sama yang menyerang Daud dalam peperangan. 1 Samuel 16, yuk kita lihat. Mari kita cek. 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Banyak orang hari ini hidup karena suara manusia. Bahkan hidup dengan penuh ketakutan. 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-16. 1 Samuel 17 ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. 8, ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Berikutnya. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Terus 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, ayat 10. Ini Goliat banyak mulu. Iblis hari-hari ini terlalu banyak mulu.
Dan saya dan saudara membiarkan dia banyak mulu. Saul dan segenap orang Israel mendengarkan perkataan itu dan iyo-iyo. Bilang kiri kanan saudara, jangan biarkan iblis banyak mulu. Torang dengar-dengar, semua intimidasi torang dengar. Dan torang ketakutan. Suara ini, nanti bagaimana bulan Maret? Ngana mau sakit, ngana mau mati, nggak mau cukup. Kita membiarkan suara-suara dunia ini, termasuk suara iblis, bicara terus. Saya mau katakan bungkam. Bagaimana cara mau pitutu DP mulu? Saudara lihat, orang ketakutan karena intimidasi. Daud hidup dari suara Tuhan. Daud hidup bukan karena melihat. Karena kalau mau lihat, 1 Samuel 17 ayat 4 bilang apa? Mundur ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Terus? Tingginya 6 hasta sejengkal. Terus? Ketopeng Sama tembaga 3 meter dia. ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Terus? Dia memakai menutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Saudara, iblis siap berperang. Berperang dengan siapa? Saya dan saudara. Jurus pertamanya DP mulu. Dia so lengkap dengan baju zirah. Kenapa Saul dan semua ketakutan? Karena tidak pakai perlengkapan senjata Allah. So itu dorang ketakutan. Bilang kiri kanan, di mana ngana perlengkapan? Mana itu ikat pinggang kebenaran? Mana itu ketopong keselamatan taruh di kepala? Firman, mana itu perisai iman? Mana itu berjaga-jaga dalam roh? Mana? Napa iblis standby mau berperang? Dorang cuma habis di tako-tako. Kenapa? Saudara, Daud beda. Daud datang bawa senjata, batu. Tapi saudara, Daud datang tidak karena melihat. Dia percaya kepada Tuhan. Dia memiliki penglihatan rohani. Sesuatu yang supranatural. Jauh daripada orang-orang ini lihat. Daud lihat masalah. Daud lihat, tapi Tuhan kok lebih besar dari tapi masalah. Kiapa? Ngana Goliat. Ya, mau dibandingkan Saul memang ngana 3 meter. Mau dibandingkan dengan tapi Tuhan ngana cuma 1 titik. Mana yang kita lihat? Hari-hari ini Paulus mengingatkan kita. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Orang benar digerakkan hidup karena percaya. Yang engkau lihat, saudara, hari-hari ini apa? Fakta. Siapa ada orang ketakutan? Kacili Joni Goliat. Kacili Joni persoalan. Kacili Joni utang. Kacili Jo. Tuhan yang menolong. Terus ini mau masuk gereja. Saudara. Tapi Daud lihat lain. Dia bilang, aku datang di dalam nama Tuhan semesta alam. Ngana, nyanda ada apa-apa dibandingkan dengan tapi Tuhan. Saudara, aktifkan mata rohanimu. Aktifkan mata rohanimu. Bahwa yang menyertai kita jauh lebih besar daripada yang menyertai mereka. Aktifkan mata rohanimu. Lihat ke depan, anak-anakmu pasti bertobat. Lihat ke depan, suamimu pasti diselamatkan. Lihat ke depan, usahamu. Lihat ke depan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sedang tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Lupakanlah yang lama, bergeraklah ke depan. Lihat, Tuhan hendak membuat sesuatu yang besar. Lihat dengan apa? Mata rohanimu. Oh, Paulus berkata, aku berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Banyak orang Kristen gagal di sini. Hari ini saya berdoa, biarlah setiap kita, saudara, mendengarkan yang dari Tuhan. Lebih daripada mana lebih besar suara Tuhan atau suara Goliat. Saudara, ketika saya ada di rumah sakit, waktu Kif sakit, dalam proses cari untuk mencucukkan infus, saya dapat telepon.
Saya dapat telepon, saya bilang, aduh, Angel telepon, Angel Mitu. Ya halo, tapi enggak kedengaran. Tambah lagi, saya bilang, Bu begini. Jadi saya bilang ini, permisi mau cucu di kaki Jo. Soalnya ini sudah bisa dapat di tangan. Saya bilang, Rio coba ngana dengar. Rio datang. Tapi gimana Rio? Maika, coba Eka dengar, kita sudah salah dengar. Kita bilang, Anda dengar apa? Cici bilang, kalau sementara sedot paru-paru dan dia dalam keadaan sesak, langsung mau meninggal. Hah? Kita bilang, salah setengah, saya tunggu. Kita pergi di lapangan di Angkatan Laut, kita bilang, bagaimana? Angel? Dia bilang begini, kita kata mau sedot, iya. Terus? Kalau sementara sedot dan kita sesak, drop, dokter bilang sementara itu Ngana mau meninggal. Hah? Kita bilang begini. Dokter bilang begitu, iya. Kok dia bilang tata kok. Terus bagaimana Ngana pe iman? Nyanda, oke. Tuh je telepon, orang mau berdoa. Saya telepon, call center. Ya, call center beberapa pendoa saya telepon. Ibu Lisa isi di grup. Iblis mulai kurang ajar. Dia mulai mengintimidasi kita dengan suara-suaranya yang menakutkan. Saya tidak persalahkan dokter, karena dokter bergerak oleh fakta. Tetapi masalahnya, saya dan saudara tidak bergerak oleh fakta. Kita bergerak oleh iman. Bahwa di dalam doa masih ada pertolongan, masih ada mujizat. Saya hubungi call center, cepat semua. Ibu di mana? Kita bilang kita di rumah sakit. Dokter bilang, Bu ini begini. Kita bilang sebentar. Oh rabasyekata. Iya saudara. Dan saudara, pada saat itu saya teringat. Kau lihat. Satu belum kelar. Saudara dengar satu. Kali ini dia mulai terang-terangan. Dia langsung bilang mau mati Ngana. Tapi saudara lihat pertolongan Tuhan. Beberapa menit kemudian dia telepon. Begitu masuk nomor teleponnya saya lega. Berarti orangnya masih hidup. Ya kan? Dan dia bilang sudah. Oh sudah toh? Sudah. Dan dokter bilang apa lagi tuh dokter? Ini mau dites. Kalau kedapatan tidak ada bakteri, akan operasi besar. Oh, kita bilang, dalam nama Tuhan Yesus, hadir ngana di doa, torang puasa, dan torang lihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang besar. Kita tidak bisa dikalahkan oleh intimidasi apapun. Karena hidup kita di tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkata hidup, hidup. Saudara yang dikasih dalam intimidasi. Apa yang saudara? Bagaimana cara membungkam suara iblis? Yuk kita lihat ayat 1. Samuel 17 ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Tanah Yehuda, apa arti Yehuda? Pujian penyembahan. Harusnya mereka pujian penyembahan. Harusnya Saul pujian penyembahan. Karena pemuji dan penyembahlah yang bisa membungkam kekuatan ini. Di tanah Yehuda, tanah tempat pujian penyembahan, iblis berani. Belum tahu dia. Takutkah engkau hari ini? Puji dan sembah Tuhan. Takutkah engkau hari ini? Punya masalahkah engkau hari ini? Sembah Tuhan. Puji dia. Apa yang kau lakukan ketika penuh masalah? Menggerutu. Mengeluh. Putus harap. Lakukan ini. Menyembah. Kita puji Tuhan. Kita sembah. Malam itu di sini saya yakin. Karena beberapa hari sudah keluar hasil. Kita bilang, Ci, apa hasil? Sudah Pak obat. Nyendak jadi mau operasi. So bilang kuak. Iblis memang tidak tahu diri. Dia mulai mengeluarkan perkataannya dan banyak orang percaya. Bungkam. Bagaimana cara bungkamnya? Kita memuji, menyembah. Kita memuji, menyembah. Saudara,
Bagaimana kita harus memuji menyembah lebih kuat daripada suara dia. Tadi malam saya dapat ilustrasi. Ada ibadah di rumah, di sebelah juga ada ulang tahun. Suara soundnya terlalu besar. Pilu. Oh, orang mesti tambah besar. Karena kalau tidak, suara dia lebih besar dari suara kita. Suara rohana lebih besar daripada suara rohani. Suara duniawi lebih besar daripada suara ilahi. Sudah ada tuh jemaat Kif Jabar Rohana? So boleh bertobat di 2022. Haleluya. Kemudian yang terjadi, saudara, dia mulai menyanyi. Ya, dia mulai menyanyi. Pulangkan saja. Oh, di sebelah orang kita bilang, isu, pulangkan. Oh, di sebelah langsung. Ya, apa? Tuhan, bekeng torang jadi satu. Di sana bilang, ke rumah ayahku dan nembole bacere. Haleluya. Apa yang tak ika, so tak ika di bumi dan di sorga. Di sebelah pulangkan, di sini apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Haleluya. Oh, dia mulai ganas. Lagunya mulai apa? Tua-tua keladi. Oh, kita bilang ngana. Jadi saya sambil memperhatikan. Sementara di sini hadiratmu, wes, hadiratmu Tuhan ditutup dengan amin, amin. Begitu banyak suara iblis lebih kuat daripada suara Tuhan. Kenapa? Tanda kutip ya. Kenapa? Karena kita membiarkan. Dengan cara kita tidak memuji, kita tidak menyembah. Hari ini kalahkan dia dengan cara apa? Puji Tuhan, sembah Tuhan. Lebih kuat daripada suaranya. Amin. Daripada suara siapa? Suara iblis. Karena di dalam pujian ada kuasa. Di samping kami Kif, di rumah sakit, saya tertawa. Ada seorang bapak bertato dan anaknya masuk rumah sakit panas. Dia mulai menaikkan lagu. Bodi badontot ke apa? Anaknya mulai menangis. Dia mulai, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Lebih menangis. Kemudian dia bilang, salibnya dia langsung memuji-pujian. Mulai besok dia sedang menyanyi lagu-lagu rohani. DP anak pulang. Supaya DP anak. Kita tahu itu karena apa? Pujian. Ya, Kevin PKK itu keponakan. Dia mulai ganti lagu. Pertama kita sudah, tapi saudara lihat, ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Minggu ini, setiap minggu ada pesan Tuhan. Pujian penyembahan. Bilang kiri kanan, pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Kita berada di tanah Yehuda. Pujian penyembahan. Amin. Pujian penyembahan. Amin. Jangan saudara, ya. Tanya hari Senin ada pujian penyembahan, nyanda. Selasa, nyanda. Jadi bagaimana kita akan melihat kuasa Tuhan? Jemaat Tuhan, mari hari ini kita masuk. Kita berada di tanah Yehuda. Dia berani saudara. Dia berkumpul di Soko, tanah Yehuda, berkemah antara Soko dan Aseka. Di Efes Damim. Di tanah Yehuda ada yang namanya pagar. Saya pernah katakan ini, Efes Damim atau Pas Damim, yang artinya perbatasan darah. Di tanah Yehuda. Makanya dia cuma di situ. Kenapa dari tadi dia maju-maju? Ini boleh tak lewat. Kenapa dari tadi Goliat serang jatuh? Kenapa kok mau intimidasi? Nah. Karena sebenarnya dia ini boleh masuk. Karena ada darah Yesus. Ada perbatasan darah. Ketika darah dioles di ambang pintu, penyakit sampar, tulah, maut yang boleh masuk. Ada pagar perbatasan darah. Efes Damim. Makanya Goliat
jamuan kudus dibayar dengan harga darah. Salib itu. Kemarin waktu doa, di doa malam Tuhan berkata dengan kuat, aku akan memagari kota ini. Aku akan memagari keluargamu. Aku akan memagari Kingdom Vision. Oh, saya berdoa, biarlah perbatasan darah, pagar perlindungan Tuhan menjadi bagianmu, keluargamu dan anak-anakmu. Saya dengar jelas, seperti zaman Hizkia. Saya belum sampaikan. Kemudian Pak Neles maju, mendapatkan firman tentang Raja Hizkia. Saya tahu ini peneguhan. Kemudian ketika itu, Ibu Vita Sameri bilang begini, Bu, Ebenezer kata, tahu enggak kisah di Ebenezer? Pada zaman Samuel, yuk kita lihat. Sebelum kita lihat. 1 Samuel, pasalnya yang ke-7. Ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kemudian ayat 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Israel, orang Filistin, seumur hidup Samuel. Bisa masuk enggak? Tidak bisa. Malam itu adalah 3 peneguhan membuat saya semakin yakin bahwa memang Tuhan sedang melepaskan firman-Nya, bahwa Tuhan akan memagari selama hidup Samuel. Siapa Samuel? Orang yang berdoa, orang yang menyembah. Bahkan dia berkata, berdosa bagi aku jika aku berhenti mendoakan kamu. Oh, berhenti berdoa adalah dosa. Bilang kiri kanan, berhenti berdoa adalah dosa. Dosa bukan cuma berbuat cabul. Dosa adalah ketika kita berhenti berdoa. Ketika kita berhenti berdoa, itu berdosa. Selama hidup Samuel, Nem boleh masuk. Tidak lagi memasuki daerah Israel. Tidak bisa masuk. Kenapa? Karena di dalam ayatnya yang ke-7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Terus? Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Kita lihat dulu, jangan saudara bilang, ibu bikin statement karang-karang. 1 Samuel 12 ayat 23. Ini dia, berhenti berdoa berdosa. Yuk mari baca. Mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Bilang kiri kanan, berhenti berdoa adalah dosa. Ini. Dan akan diikuti oleh kerabat-kerabatnya yang lain. Orang kalau berdosa, orang kalau berhenti berdoa, kaget semua bapak dusta. DPKK dusta Bapak Leo. Di atas Leo semua tipu. Dusta-dusta yang diulang. Lama-lama semua lain tidak betul. Kenapa? Karena diawali dengan berhenti berdoa. Dan ketika berhenti berdoa banyak kerugian. Sebenarnya setiap hari mari kita awali dengan doa. Sebelum melakukan pekerjaan, ada begitu banyak kerugian karena kita tidak berdoa dan baca firman lebih dahulu. Sebenarnya kerugian itu tidak akan terjadi. Angus ini, angus itu, angus apa, angus ini, angus alat. Tetapi karena apa? Nyandak berdoa. Ditipu orang, salah transfer, salah tanda tangan. Coba orang berdoa dulu, kuat. Baca firman dulu. Sebelum apa? Buka lapak, buka toko, Tokopedia, toko roti. Amin. Buka FB, berdoa dulu supaya tidak salah buka. Halo.
kita di atas tertawa. Pernah salah baskap toh Pak? Karena lupa berdoa. Salah beli, mau beli ukuran 40 cuma 41, nih tahu tuh 0 jadi 1. Gara-gara apa? Nyanda berdoa dulu. Buka dengan apa? Siapa yang bangun pagi ingat Tuhan? Angkat tangan. Leng. Mana HP? Buka mata ingat, mana HP? Nggak ada di sini. Haleluya. Perasaan tapi HP 2, mana tuh 1? Buka mata, tuh orang mesti bersyukur. Amin. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita mulai cari firman dulu. Ya saudara, oh ibu tak cari HP kok mau buka Alkitab. Bagus. Habis buka Alkitab WA, Alkitab. Makanya tetap kita harus ada Alkitab. Yang bahura saudara gitu. Ini sederhana. Tapi ini tipu daya. Iblis itu tidak bisa masuk. Dia babah-obah. Akhirnya kita kalah karena apa? Kita mulai salahkan Tuhan. Kita mulai, iblis bilang, Tuhan nak mau tolong tuh apa enggak? Nah, dan Tuhan bilang, oh iya karena apa? Orang sendiri tidak berdoa, tidak memuji, tidak menyembah. Mari di 2022, come back to worship. Amin. Come back to worship. Memujilah, menyembahlah. Bangun kemari mata peslop. Habis cari slop, cari HP, cari semua. Lupa berdoa, enggak baca firman. Oh haleluya, come on. Amin. Mari kita rubah ini hal yang sederhana. Tapi ini prioritas. Prioritas. Dan kita lihat apa yang dia bisa perbuat. Tidak tahu diri ini iblis. Kita tidak lawan, dia menjadi-jadi. Saudara, Alkitab bilang. Ini 1 Samuel 7 ayat 7 6. Sudah tadi setelah berkumpul di Misbah, mereka menimba air mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Misbah. Ayatnya yang berikut 7 ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ketika darah dicurahkan, iblis menjauh. Tuhan jawab Samuel. Ini mengatakan ada batas darah. Alkitab mengatakan tadi, ada kata apa? Berpuasa. Dan ini yang Pak Neles dapat. Yuk kita lihat. 1 Raja 2 Tawarik pasalnya yang ke-29. Kita akan lakukan di minggu ini. Ayatnya yang ke-17. 16-17. Ini bicara pelataran dalam. Ya, langsung. Itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan. Saudara lihat kedalaman? Untuk ke bagian dalam. Ya, untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Bawa keluar. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Ayat 17. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Maka mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Saudara, selama 8 hari. Sejak start mulai hari ini, kita akan melakukan doa dan puasa selama 8 hari. Sesuai dengan firman yang Tuhan lepaskan. Bahwa Tuhan akan menguduskan umatnya. Segala sesuatu tidak dapat dikuduskan tanpa firman dan doa. 1 Timotius 4 ayat 5 kalau tidak salah. 1 Timotius 4 ayat 5, coba. Baru kita kembali ke sini. 1 Timotius 4 ayat 5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Hati kita, hidup kita tanpa firman, tanpa doa. Saudara, tidak bisa hidup kudus kita.
hanya Roh Kudus yang membawa kita, hanya firman-Nya, hanya oleh doa. Semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Bilang kiri kanan, 8 hari kita doa dan puasa. Ya Tuhan melepaskan firman, kita harus taati. Malam itu kita mendapatkan pesan yang sama. 8 hari. Dan kita lihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Karena Alkitab mengatakan, saudara, firman ini, saya ingat, ini nanti saudara baca di rumah, 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke 36. 36. Silakan baca. Firman Tuhan. Hizkia 2 Tawarik 29 ayat 36. Ayat 36 firman Tuhan. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita dengan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Saudara, sesuatu yang tak disangka sedang terjadi. Sesuatu yang tak disangka-sangka akan terjadi. Saudara, hafal sekali ayat ini. Saya berpikir Tuhan kembali merewind. Ayat ini Tuhan kasih ketika di waktu itu kita puasa dalam tanggal 2 Desember tahun 2020. Persis ayat ini. Hari itu kita dapat ayat cantik. Raja Hizkia berlutut sujud menyembah berjam-jam. Di dalam 2 Tawarik 29 ayat 29. Ternyata proses itu 8 hari. Bayangkan saudara. 2 Tawarik 29 ayat 29. Coba saudara. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Dari 27, 28, 29, sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah. 8 hari ke depan kita sujud menyembah Tuhan. Dan sesuatu yang tak disangka. Apa yang 2020 itu tak disangka terjadi? 3 hari kemudian. Kok dan Cik masih ingat? Sesuatu yang tak disangka terjadi. Hutang 5,4 M lunas. Itu terjadi. Saya ingat subuh Tuhan memberikan firman. Kamu lihat, semua yang tak disangka akan kulakukan kepadamu. Ketika apa saudara? Ketika kita mulai datang. Oh saudara, 8 hari ini Tuhan akan mulai menguduskan, menyucikan, memurnikan. Saudara, kehidupan saya dan saudara 8 hari ini akan menjadi waktu dan momen yang sangat penting untuk kita semua sujud menyembah. Ibu Lisa akan atur bagiannya, pengumumannya. Dan plus di 3 hari ini Tuhan minta 8 hari kita berikan bonus bagi Tuhan. Amin. Apa bonusnya? Plus 3 hari puasa Ester. Ya, di sini jadi Rabu, Kamis, Jumat itu kita masukkan puasa Ester. Kenapa? Ini ada hubungannya, mungkin tidak cukup waktu. Tapi saya dapat firman ini Yeskel 43 adalah tentang kota dan bangsa. Ada sesuatu yang iblis mau rancangkan. Tetapi saudara, saya percaya di alam roh kita batalkan. Iblis boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan putar itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh mengasihi Dia. Semua batu sandungan akan menjadi batu loncatan. Kita putar, semua jalan yang tertutup akan menjadi jalan yang terbuka. Saudara lihat, Kiev itu dirancangkan memuntah darah ini, tapi ternyata iblis mereka-rekakan. Justru dengan kejadian itu menjadi kesaksian. Kemarin kita berjalan, yang di beberapa orang ikut. 2 tempat itu semuanya muslim. Dan orang bilang begini, mau mulai bagaimana? Di tempat buku dan di pasar tua. Bahkan ini ada panggil anak-anak lain dari masjid. Ada dimasuk panggil. Dan orang mau mulai dari mana? Kemudian saya sakit begini saudara. Tetapi Tuhan menyembuhkan, Tuhan Yesus menyembuhkan. Seorang ibu berkerudung, dia mulai menangis. Kondia pelo, kasihan anak ini ada mencurahkan DP isi hati. Kemudian KL doakan yang berkerudung itu. Kemudian dia pulang ke rumah, dia ambe ampa gepe, cakalang fufu, kondia bawa kasih. Kita bilang suku Kedar dan Nebayot akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Iblis berusaha mematikan, tetapi iblis mereka-reka yang jahat. Tuhan putar itu temptation menjadi testimoni. Ya saudara, pencobaan menjadi kesaksian. Semua yang jahat diputar mendatangkan kebaikan bagi orang-orang
memasukkan Yusuf di dalam penjara. Tapi sebenarnya Tuhan tertawa. Itulah jalan Tuhan membawa Yusuf semakin dekat dengan tahta. Tuhan bisa putar segala sesuatu yang tidak mungkin. Itulah sebabnya kemarin dalam khotbah sekolah minggu saya bilang, Kif mau khotbah apa? Yusuf Mi. Saya bilang Yusuf cerita terlalu panjang. Dia bilang kita mau mulai dari mana Jo Kang? Kita bilang Kif mau mulai dari mana? Dari jubah Jo. Oh enggak. Dia bilang dari visi, mimpi. Cuma Mi ada poin kedua. Apa tuh poin kedua? Dia tertawa. Yusuf digoda istri Potifar. Kita bilang apa hubungannya? Dia tertawa dan dia berkata. Kita bilang terus Kif mau bahasakan seperti apa? Ada Mi. Ketika istri Potifar ingin melakukan hal yang kotor kepada Yusuf. Yusuf lari. Lalu dia sampaikan itu, saudara dengar. Dan dia bilang apa? Kepada bapak-bapak, jangan selingkuh. Yang ibu-ibu tertawa, dia bilang, ibu-ibu juga ingat suami. Saudara lihat. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Hari-hari ini. Kita bilang, Kif poin apa yang Kif dapat? Yusuf kuat iman Mi. Saya merasa bahwa Tuhan sedang berbicara. Bagaimana supaya kita kuat iman. Saudara, pertama kita berada di tanah Yehuda. Yang kedua, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam minggu-minggu ini? Renungkan suara Tuhan. Baca Alkitab. Dan ketika itu, mari kita lihat. Ayatnya Yeskel pasalnya yang pertama. Tuhan suruh apa? Aku sembah sujud. Yeskel 2 ayatnya yang ke 9. Yeskel 2 ayat 9. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. 3, pasal 3 ayat 1. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Yeskel 3 berkata apa? Makan. Hai Kingdom Vision. Makanlah apa yang kau lihat dengar di sini. Makanlah gulungan kitab ini. Minggu ini makan firman. Makan firman. Siapa di sini yang belum makan firman? Makan firman, saudara. Tuhan menyampaikan firman. Kemudian apa? Pergilah, berbicaralah apa? Pernubuat. Saya mau katakan, saudara, kita makan firman. Bukan cuma kita baca, perkatakan. Kemarin Ibu Lisa kasih kesaksian, tidak bisa bangun Bu ya. Kemudian apa yang Ibu Lisa lakukan? Mulai berdeklarasi. Aku berkatakan. Dia bilang, Ibu Ika memang luar biasa tuh kuasa perkataan firman Tuhan. Saudara, mulai berkata-kata. 2 Korintus 4 ayat 13, ayo dengan cepat. 2 Korintus 4 ayat 13, mulai berkata-kata. Katakan firman, saudara. Hidup dan mati. Namun, yuk kita baca. Karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Orang yang memiliki iman adalah orang yang percaya, dan orang itu berkata-kata. Saudara, berkata-kata. Kita mulai perkatakan. Mazmur 91 terjadi dalam hidupku. Apa yang kita lakukan di minggu ini? Perkatakan. Kalau datang tuh roh kemarahan, saudara, aku usir roh kemarahan. Oh, apa yang adil, apa yang suci, apa yang sedap dengan. Pikirkanlah, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan makan buahnya. Katakan kepada paru-paru, hai paru-paru, dengarlah firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 5. Ya, engkau sudah ditebus oleh darah Yesus dan oleh bibir Tuhan Yesus. Paru-paru, aku perintahkan, sembuh, sembuh, sembuh. Ayo saudara, mulai dengan kuasa kata-kata. Kita akan lihat perbedaan orang yang berkata-kata dan tidak berkata-kata. Alkitab mengatakan, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan akan makan
buahnya. Apa yang harus kita katakan? Firman. Alkitab berkata, ketika saudara Yehezkiel tadi habis dia makan, dia disuruh pergi. Untuk apa? Nanti kalau saudara cari kata bernubuat, berkata-kata, itu di Yehezkiel bernubuat saja. Perkatakan. Mau perkatakan bagaimana kalau bacanya Anda? Kita harus baca dulu firman. Kita mulai perkatakan. Dan kita akan lihat Tuhan bekerja. Mulai perkatakan dalam apa usahamu. Mulai perkatakan dalam apa rumah tanggamu. Kong stop berkata-kata yang jahat, yang najis, berkata-kata orang, berkata-kata tentang orang lain, berkata-kata kebusukan orang lain. Stop. Ini waktunya. Alkitab berkata di dalam Yakobus pasalnya yang ke-5. Lidah adalah api. Alkitab bilang, Yakobus pasal 3, ayatnya yang ke-4. Ya, yuk kita baca. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Apa itu kemudi yang kecil? Stir kecili kanino. Kapal, ada kapal 100.000 ton, ada, ya, ada, dikendalikan oleh apa? Kemudi, stir, sesuatu yang besar diatur oleh kemudi yang kecil. Apa itu kemudi? Alkitab bilang, ayat 6. Ayat 5. Demikian juga lidah. Namun dapat, ya, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, lidah kecil, tapi bisa melakukan sesuatu yang besar. Kalau misalnya saya mobil, saudara, ketika setir ke kanan tapi tubuhnya gini, ke kiri lagi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau lidah memperkatakan yang baik-baik terjadi. Tapi kalau lidah melakukan yang jahat, menurun kematian drastis, semua yang jahat terjadi. Kita mau banting kiri, banting jatuh setir ke kiri. Langsung tak isi di got di pelni. Kalau kita mau banting kanan, kalau kita mau lurus, atur di mana? Atur di lidah. Alkitab bilang, Yakobus bilang, walaupun satu anggota, makanya di atas loteng Yerusalem turun lidah seperti nyala api. Saya berdoa, biarlah di mulut kita Roh Kudus mulai bekerja. Roh Kudus akan melakukan satu perkara yang besar ketika Yesus berkata, jadilah menurut perkataanmu. Ketika engkau mulai memperkatakan sesuatu atas rumah tanggamu, sesuatu atas anak-anakmu, sesuatu atas keluargamu, apapun yang engkau katakan atas bangsa ini, maka itu akan menjadi sebuah eksekusi untuk apa? Sesuatu yang besar terjadi. Dan hati-hati menggunakan senjata ini, karena ini senjata. Amin. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ada roda kehidupan yang terus berputar menuju api neraka. Karena apa? Lidah. Memang lidah tidak bertulang, tetapi lidah dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, jangan mengatakan yang kotor, jangan memake, jangan mengatakan yang curang. Kita akan lihat ketika kita mulai memperkatakan, perkatakan atas situasimu. Perkatakan kalau satu hari sok kacau, 2 hari 3, kiapa kurang kacau terus. Perkatakan firman, hai roh damai sejahtera, aku minta terjadi di dalam rumahku semua roh kekacauan, semua roh perselisihan, semua roh sakit penyakit. Hanya aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara mulai berkata-kata. Kalau mulai so malas,
Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan malas hanya membawa kepada dosa. Ya saudara, si perusak adalah pemalas. Aku berdoa kembali bangkit rohku untuk mulai menyembah Tuhan. Mulai apa? Perkatakan di roh. Apa? Bahasa roh. Mulai perkatakan hiralabasyakata karalabasyakata huralabasyakata karalabata. Kami memperkatakan di dalam nama Yesus Kristus. Dua hal ini kita akan lihat sesuatu yang besar terjadi, sesuatu yang tak disangka-sangka, sesuatu yang sangat luar biasa Tuhan inginkan. Dan ingat, Tuhan akan menjadi pagar perlindungan bagi umatnya. Kenapa? Ada Efes Damim, ada pagar perbatasan darah anak domba Allah. Tuhan memberkati. Shalom.